Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah lebih dari kisi-kisi. Ingat saat masih belajar di bangku sekolah, bukankah mendapat kisi-kisi menjelang ujian membuat kita sangat girang? Apa sebabnya? Sebab dengan kisi-kisi kita dipermudah dalam belajar. Kisi-kisi menunjukkan poin mana yang perlu kita pelajari sehingga kita dapat menjawab soal ujian dengan baik dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Malam sebelum Paskah saat Yesus makan bersama dengan para murid, tiba-tiba ia berdiri dan membuka jubahnya. Dia mengikat handuk di pinggangnya dan kemudian mengisi air dalam sebuah baskom dan memakainya untuk membasuh kaki para murid. Salah satu tujuan daripada tindakannya itu adalah Yesus hendak menunjukkan keteladanannya dalam hal merendahkan diri, rela menjadi hamba. Dia pun berpesan pada para murid supaya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya pada mereka. Untuk menghadapi ujian iman di sepanjang rentang kehidupan ini, Sang Guru telah membekali kita lebih dari sekedar kisi-kisi. Yesus sendiri telah hadir memberikan contoh real, cara menjalani kehidupan yang seturut kehendak Bapa. Bukankah hal ini merupakan sukacita besar? Oleh kehadiran Yesus, kita tak perlu bertanya apa yang harus saya lakukan, sebab prinsip-prinsip hidup benar sudah diajarkan dengan jelas oleh Yesus. Alkitab pun mencatat dengan lengkap resepnya jika kita lupa. Ditambah lagi ada Roh Kudus yang diberikan sebagai penuntun. Bekal kita sudah lengkap, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita sungguh bersedia melakukan kehendak-Nya, atau lebih memilih untuk menentukan jalan hidup kita sendiri? Yesus adalah jawaban yang sempurna dan benar, menjalani hidup sebagaimana keteladanannya membawa kita kepada kesempurnaan. Meneladani Yesus dengan hati yang penuh ketulusan dan jiwa yang mau melayani. Itu ya. Oke, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1-20 kita baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis sedang membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Lalu kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang telah kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Karena dia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah dia membasuh kaki mereka, dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, dia menerima Dia yang mengutus aku. Oke, sekarang kita lihat ayat pertama ya.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, perhatikan kalimat yang berwarna merah ya. Sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Hal yang perlu kita renungkan adalah kasih Yesus pada kita itu tak berkesudahan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kasih kita kepada Yesus? Apakah juga tidak berkesudahan? Kapan terakhir kita berbuat dosa dan tidak menyakiti hati Tuhan? Karena ini berbanding linear dengan kasih yang tidak berkesudahan itu. Karena kalau kita terus-menerus berbuat dosa dan melukai hati Tuhan, apakah tindakan kita menggambarkan orang yang benar-benar memiliki kasih yang tak berkesudahan kepada Kristus? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah aktivitas dan hobi yang kita lakukan selama ini, atau yang kita pikirkan ya, selama ini, memang mendukung kegiatan yang memperlebar kerajaan Allah? Atau tidak? Nah, itu perlu kita renungkan. Sebuah refleksi yang perlu direnungkan. Nah, ini bicara tentang servant leadership, ayat 4 ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenan, memikirkan pinggang, mengambil sebuah air dalam sebuah basi, dan mencuci kaki. Menyeka dengan kain ya, kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Tuhan sendiri rela melakukan pelayanan membasuh kaki para murid. Apakah kita juga memiliki kerelaan hati untuk melayani orang lain? Yesus yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, itu saja mau melayani orang-orang yang berdosa. Jadi Yesusnya kudus, suci, mulia, berasal dari sorga, mau melayani orang yang berdosa seperti kita, bahkan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara mengetahui fakta ini? Fakta bahwa saudara yang tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih Tuhan dari Tuhan yang kudus mulia, sementara Anda adalah orang yang berdosa, hina, dan mendukakan hati Tuhan. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika mendengar firman Tuhan pada hari ini? Apakah engkau sudah menyerahkan hatimu untuk Tuhan? Apakah saudara yang mungkin mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan, itu bagus. Tetapi, apakah hidup kita memang benar-benar sesuai dengan ucapan kita? Hal yang berikutnya yang perlu kita pelajari adalah servant leadership, seorang kepemimpinan yang melayani. Apakah kita sebagai pemimpin, sebagai atasan, memiliki hati yang bossy, ngebosi gitu ya, atau memiliki hati yang memang benar-benar mau melayani dan mengasihi bawahan-bawahan kita? Mana yang engkau pilih? Nah, perasaan Petrus ketika mau dibasuh oleh Yesus Kristus. Maka sampailah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus padanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Saudara, ketika Petrus melihat Yesus itu membasuh kaki murid-murid lainnya, dia pasti sudah merasa sangat tidak enak. Dan ketika Yesus mau membasuh kakinya, dia tidak bisa menahan rasa tidak enak itu lebih lama lagi. Dia menolak pembasuhan itu. Mungkin sekali murid-murid yang lain juga merasa tidak enak melihat Yesus membasuh kaki mereka. Tetapi hanya Petrus yang memang adalah orang yang vokal atau yang berani bicara dan mengutarakan pendapatnya dan mengutarakan perasaannya saat itu. Nah, jawab Yesus kepadanya gini ya, kepada Petrus ya. Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tidak ngerti. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Begitu ya. Nah, ini adalah seorang yang bernama James McConaughey. Ini bercerita gini ya. Bagaimana suatu kali dia tuh menyeberang sebuah glacier atau sungai es yang besar pada waktu mengikuti suatu perjalanan untuk melihat-lihat pemandangan di Swiss. Nah, ini ya, Swiss memang pemandangan ini sangat indah sekali ya. Lauterbrunnen, Interlaken, Grindelwald. Terus kemudian ada Lucerne, waduh, Jungfraujoch, sangat luar biasa sekali Swiss ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jalanannya itu sangat sempit dan berliku-liku dan kelihatannya dipenuhi dengan banyak jalan memutar yang tidak perlu. Khususnya pada saat satu tempat yang kelihatannya penunjuk jalannya seharusnya berjalan lurus nih. Tapi ternyata sang penunjuk jalan ini berbelok tajam. Jadi tour guide-nya itu berbelok tajam, terus ngambil jalan memutar. Orang pikir, loh
Lurus saya kan bisa, ngapain mutar gini. Nah, ada seorang yang ikut tur itu, ini jelas jengkel ya. Ini terus ini ngambil keputusan untuk nggak mau ikut tour guide. Jadi memutuskan untuk ngambil jalan pintas. Akibatnya dia potong kompas, berjalan lurus, tidak mengikuti sang tour guide-nya. Terus sang tour guide itu segera langsung begitu melihat ada orang yang tidak mengikutinya, dia kembali lagi memegang orang itu pada kerah bajunya dan dengan kasar atau keras menariknya kembali. Lalu dia menunjuk pada suatu bagian salju di mana orang itu yang tadi itu bermaksud untuk berjalan atau melintas. Ternyata itu bukan suatu merupakan tempat berpijak yang kuat untuk menahan berat tubuh manusia, tetapi merupakan lapisan es yang sangat tipis yang menutupi sebuah celah terbuka yang sangat besar atau bagian dalam dari sebuah gletser atau sungai es itu. Jalan pintas itu akan berakhir dengan bencana. Kata McConney kepadanya, bahaya yang serupa mengelilingi dan mengepung orang percaya. Kadang-kadang tour guide kita kelihatannya terlalu lambat untuk kita. Kadang petunjuk yang Tuhan berikan ada kita itu kadang membuat kita tidak ngerti. Ini lewat kayak gini kan sudah selesai tuh Tuhan. Ngapain muter-muter gitu loh. Karena kita tidak bisa melihat semuanya secara komprehensif dan holistik. Sedangkan Tuhan bisa melihat semuanya itu secara menyeluruh dan komplit gitu ya. Kelihatannya memimpin kita melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan jauh lebih baik bagi kita untuk mengambil jalan memutar bersama dengan Dia. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini itu bukan jalan yang paling pintas untuk menuju kesuksesan. Tapi ketika Anda mau menuju kesuksesan, Anda itu berjalan dengan siapa. Itu jauh lebih penting. Jadi, there is no shortcut in God's way. Gitu ya. Oke, lanjut. Terus Petrus ngomong gini ya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Untuk kata tidak akan, ayat 8a, ini digunakan kata ome, yang merupakan double negatif. 2 kali kata tidak. Untuk menekankan penolakannya terhadap pembasuhan. Maksudnya, menggambarkan Petrus itu benar-benar gak mau kakinya itu dibasuh oleh Yesus. Karena itu, gini ya, hati-hatilah dengan sikap seperti itu ya. Sekalipun itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi sikap Petrus ini merupakan sikap yang tidak dapat dibenarkan. Hal yang sama juga, kalau seorang itu menolak untuk melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan dengan alasan, oh aku ini tidak layak. Loh, padahal jelas-jelas Tuhan ini nunjuk dia itu jadi pelayan Tuhan. Tapi seolah-olah alasan penolakannya itu rohani. Sama seperti ini. Alasan penolakan dari Petrus itu rohani. Tidak mau gurunya itu melakukan dirty job. Gitu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Tidak mau. Kalau kita tahu dengan jelas akan kehendak Tuhan, maka kita harus tunduk sekalipun. Kadang kita itu tidak mengerti bagaimana tindakan itu bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kadang-kadang memang jalan di depan itu penuh kabut, tetapi dengan siapa kita berjalan sekali lagi, itu jauh lebih penting daripada dengan apa yang ada di depan kita. Oke, mari kita lihat ayat 8 yang bagian B. Jawab Yesus ketika melihat respon Petrus ya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya gini ya. Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa pembasuhan kaki yang Yesus lakukan itu bukan sekedar merupakan tindakan yang rendah hati atau teladan akan kerendahan hati. Tetapi tindakan ini atau pelayanan ini memiliki arti simbolis tertentu. Nah, pembasuhan kaki ini merupakan simbol dari penyucian dosa. Yesus berkata bahwa orang yang tidak mau dibasuh kakinya tidak mendapat bagian dalam Dia, dalam arti tidak mempunyai persekutuan dengan Yesus atau tidak selamat. Nah, pembasuhan kaki ini sendiri memang tidak menyucikan orang yang dibasuh. Ini terbukti dari tidak disucikannya Yudas. Pasti Yudas ada di sana, bukan? Dan kakinya juga dibasuh. Tapi buktinya Yudas juga tidak suci. Nah, tapi kalau Petrus tetap berkeras menolak untuk dibasuh, maka itu menunjukkan bahwa penyucian rohani yang disimbolkan dengan pembasuhan kaki ini tidak terjadi dalam diri
Kristus. Begitu ya. Oke, lanjut ayat 9. Terus Simon Petrus ini begitu mendengar, oh Tuhan itu katanya kalau tidak mau dicuci kakinya, terus kemudian Petrus tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Terus langsung Petrus ini pandangannya berubah 180 derajat. Oh Tuhan, kalau kayak itu jangan kakiku saja, tapi tanganku, kepalaku, semuanya. Nah, ini ya. Ada sesuatu yang baik di sini, yaitu bahwa Petrus tuh ingin disucikan seluruhnya. Tadi Petrus mengambil sikap ekstrim kanan, sekarang ekstrim kiri. Tetapi kedua ekstrim ini muncul dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan karenanya dia bisa mudah itu diperbaiki. Kalau misalkan ada kesalahan, karena hatinya itu sudah ditujukan untuk Tuhan, itu bisa diperbaiki. Gitu ya. Yang celaka adalah ada orang yang hati yang mengasihi itu tidak ada. Tapi sekalipun tindakannya itu memiliki nilai kebenaran. Tapi kalau kasih dan semangatnya tidak ada, itu akan menjadi salah dan lebih sukar untuk diperbaiki. Kan ada juga orang yang melakukan tindakan benar, tapi hati motivasinya itu tidak tertuju pada tindakannya. Begitu ya? Bisa loh ada orang kayak gitu ya. Nah, ayat 10 dikatakan, Yesus menjawab, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, Petrus ya, hanya tidak semua. Nah, sebab dia tahu siapa yang menyerahkan dia, karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Seorang arkeolog dan peneliti Alkitab yang bernama F.F. Bruce mengatakan gini ya, lebih tepat kalau tafsirkan bahwa mandi, perkataan mandi itu menunjukkan pada pertobatan atau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyebabkan pencucian atau pengampunan dosa. Sedangkan membasuh kaki menunjuk pada pengakuan dosa pada saat seorang itu jatuh dalam dosa. Itu ya. Tidak ada penyucian lahiriah yang bisa memurnikan seorang munafik atau seorang pengkhianat. Dan karena itu Yudas tetap najis dan tidak bersih. Ini hanya simbol, ya toh? Hanya simbol dari sebuah tindakan penyucian. Begitu ya. Nah, sekali lagi kita belajar servant leadership lagi. Ketika Yesus selesai membasuh semuanya ya, terus Yesus tanya, ngertikah kamu tentang apa yang ku berbuat kepadamu? Nah, kemudian Yesus mulai menjelaskan. Kamu ya para murid ya, nyebut aku guru sama Tuhan. Benar. Katamu benar, tidak salah, guru dan Tuhan. Tapi, ketika kamu menyebut aku guru dan Tuhan, so what gitu loh. Apa pengaruhnya ketika kamu menyebut Yesus itu guru dan Tuhan? Itu sangat berpengaruh dalam hidupmu. Pengaruhnya itu apa? Nah, dalam ayat 14 dijelaskan gini. Jadi, jikalau aku tuh membasuh kakimu, aku yang kamu akui sebagai Tuhan, aku yang kamu akui sebagai gurumu, saja melakukan hal itu, maka kamu yang adalah murid, wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan ya, murid Kristus dipanggil untuk saling membasuh kaki, bukan saling untuk mencerca, mencaci maki satu dengan yang lain. Ini saling membasuh kaki artinya saling melayani satu dengan yang lain. Ini penting sekali yang perlu kita perhatikan ya. Seringkali kita lupa panggilan kita sebagai orang Kristen terhadap sesama orang ini adalah bukan untuk caci maki, tetapi untuk mengasihi dan melayani. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Ini penting ya. Supaya kamu juga do the same thing. Berbuat sama seperti yang ku berbuat kepadamu. Jadi begini ya. Ketika engkau dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, Yesus Guru. Betul. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Apa pengaruhnya pengakuan imanmu itu terhadap kehidupanmu? Kehidupanmu harus meneladani Yesus. Itu yang lebih penting. Pengakuan iman penting. Tapi adalah pembuktian perbuatan kita terhadap iman kita. Itu juga penting. Dan dalam hal ini, sekali lagi, mempraktekkan servant leadership. Gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan. Pelayanan dan pembuktian keilahian Yesus. Maksudnya apa? Gini ya.
Yesus berkata dalam ayat 16, sesungguhnya seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Betul bukan? Betul. Pasti. Artinya para murid-murid, para pengikut Kristus yang sejati, tidak akan pernah lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Nah, ayat 17 sekarang ini. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Melakukan apa? Melakukan meneladani sama seperti Kristus saling membasuh murid-muridnya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Maksudnya terhadap untuk saling mengasihi, saling melayani ini bukan terhadap semua orang. Aku tahu siapa yang telah kupilih, berbicara tentang orang pilihan, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, dia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan ini bicara tentang pengkhianatan. Ya, orang yang memakan roti bersama-sama dengan Yesus, Yudasnya, nanti akan mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, 19 sekarang ini, aku mengatakan kepadamu sekarang ini, sebelum semuanya itu terjadi. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, Yesus sudah ngomong dulu, berarti ini nubuatan. Nah, tujuannya apa? Yesus mengatakan semuanya ini, ngomong gini ya, supaya jika hal itu terjadi, ketika peristiwa pengkhianatan itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia, aku ini Mesias, Allah yang maha tahu, yang kalau misalkan manusia biasa, tidak mungkin dia bisa menubuatkan suatu kejadian persis. Tetapi karena Yesus ini adalah anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri, maka supaya orang-orang itu percaya, maka Yesus tidak cuma ngomong tok, tetapi juga membuktikannya melalui perbuatannya. Ini salah satu contoh teladan selain daripada membasuh kaki tadi. Betul ya? Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Saudara, sangat jelas ya. Adanya pelayanan, saling mengasihi, dan membuktikan keadilan Yesus itu maksudnya tadi nubuatannya tentang apa yang akan terjadi di depan. Dan kalau itu memang benar terjadi, maka Yesus adalah ilahi, Allah itu sendiri. Oke, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.